Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk kita semua. Om Swastiastu. Ibu-ibu, hari ini kita akan membahas mengenai modul kesehatan dan gizi. Mengenai kesehatan, gimana keadaan ibu-ibu semua? Sehat semua kan? Amin. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu-ibu, sebelum kita mulai pembahasan materi ini, saya mau mengingatkan protokol kesehatan dulu ya. Yang pertama yaitu ibu-ibu harus semua pakai masker kan? Oke, terima kasih. Yang kedua, jadi sebelum masuk jangan lupa cuci tangan kan? Sudah cuci tangan semua? Oke, yang ketiga, jaga jarak ya Bu ya. Jadi jangan terlalu dekat. Kayak kita pertemuan selanjutnya jaga jarak. Oke. Hari ini saya akan masih membahas mengenai modul kesehatan dan gizi. Saya akan melanjutkan sesi sebelumnya. Hari ini kita masuk ke sesi 2, yaitu pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Hari ini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai kunjungan ke posyandu. Ibu-ibu bisa lihat buku pintarnya. Buku pintarnya itu halaman mana ya? Oh ya. Buku pintarnya halaman 38 ibu-ibu. Oke, di halaman 38 itu bisa kita lihat mengenai apa sih pentingnya manfaat imunisasi dan pemberian vitamin A. Sekarang ibu-ibu udah tahu kan jadwal imunisasinya tuh kapan aja. Imunisasi itu diberikan pada 0 sampai 7 hari, yaitu 0 sampai 7 hari berarti HBO ya Bu ya. 1 bulan imunisasi BCG polio 1, 2 bulan DPT HB HIP1 polio 2, 2 bulan DPT HB HIP2 polio 3, 4 bulan DPT HB HIP3 polio 4 IPV, 9 bulan campak, 18 bulan DPT HB HIP lanjutan dan campak lanjutan. Vaksin ini diberikan yaitu vaksin hepatitis B. Hepatitis B itu untuk mencegah penularan hepatitis B dan kerusakan hati. BCG itu untuk mencegah penyakit TBC atau tuberkulosis berat. Polio dan HPV itu mencegah penularan penyakit polio yang dapat menyebabkan lumpuh, layu pada tungkai atau lengan. DPT, vaksin DPT, HB, HIV itu untuk mencegah penularan penyakit difteri yang menyebabkan penyumbatan jalan nafas, batuk rejan, batuk 100 hari, tetanus, hepatitis B menyebabkan kerusakan hati, infeksi HIV menyebabkan meningitis atau radang selaput otak. Campak itu untuk mencegah penularan penyakit campak yang dapat menyebabkan komplikasi radang paru, radang otak, dan kebutaan. Ibu-ibu semuanya, anak-anaknya sudah imunisasi lengkap kan, dari baru lahir 0 baru lahir sampai 18 bulan. Ibu-ibu bisa cek. Ibu-ibu kan kalau misalnya setiap datang ke posyandu atau posyandu kan tiap bulan ya Bu ya. Nah, di situ kan Ibu biasanya bawa buku KMS ya Bu. Nah, di buku yang warna pink itu nanti di situ biasanya dicatat sama kader-kader posyandunya data terkait anaknya sudah usia berapa, sudah imunisasi apa belum, tanggal berapa, dan biasanya dalam kegiatan posyandu itu dibarengi dengan menimbang ya Ibu-ibu ya. Nanti dilihat di grafik pergerakan timbangannya naik atau turun, masih di dalam batas normal atau enggak, kayak gitu ya Bu ya. Selanjutnya itu beri anak kapsul vitamin A. Vitamin A itu berfungsi untuk meningkatkan kesehatan mata dan pertumbuhan anak.
Yang kedua, mintalah kapsul vitamin A pada bulan Februari dan Agustus di posyandu. Yang ketiga, ada 2 jenis kapsul vitamin A. Kapsul biru itu untuk anak umur 6-11 bulan, berikan 1 kali dalam setahun. Kapsul merah untuk anak umur 1-5 tahun, berikan 2 kali dalam setahun. Jadi ibu nggak boleh salah loh ya antara kapsul vitamin A nya. Yang biru untuk umur berapa bu? Ya betul, 6-11 bulan. Kalau yang merah bu, 1-5 tahun. Oke, tak lanjut ya bu ya. Di sini pemenuhan kebutuhan gizi dan perkembangan anak. Kebutuhan gizi bayi umur 0-6 bulan. Ayo ibu-ibu, bayi untuk usia bayi 0-6 bulan yang dibutuhkan tuh apa sih ibu-ibu? ASI eksklusif, betul. ASI eksklusif itu apa aja sih? Ya, ASI eksklusif itu bayi hanya mengkonsumsi ASI saja tanpa campuran apapun, tanpa pisang, tanpa bubur, ya bu ya, tanpa madu. Bayi usia 0-6 bulan cukup mengkonsumsi ASI saja. Nah, yang terpenting jangan lupa ASI pertama atau dalam IMD bayi baru lahir itu merupakan kolostrum, yaitu itu merupakan gizi mineral yang terbaik pada saat bayi pertama untuk mengkonsumsi ASI, yaitu kolostrum. Jadi jangan dibuang ya bu ya, kalau misalnya bayinya baru lahir terus ASInya baru keluar terus warnanya agak butek atau tidak jernih, itu tetap diminumkan ke bayinya. Oke, lanjut. Perkembangan bayi 0-3 bulan. Stimulasi bayi 0-3 bulan dilakukan oleh keluarga. Sering memeluk, menimang bayi dengan penuh kasih sayang, gantungan benda warna-warni, mulai bisa menatap mata bayi dan ajak tersenyum, mendengarkan musik, dan bayi sudah mulai boleh dibawa keluar ya bu ya. Selanjutnya bayi usia 3-6 bulan. Bayi usia 3-6 bulan itu bayi sudah mulai telungkup ya bu ya, terus mulai menggerakkan benda-benda di kiri dan kanan depan matanya, terus sudah mulai mendengarkan bunyi-bunyian. Selanjutnya pemenuhan kebutuhan gizi bayi umur 6-12 bulan. Pada bayi usia umur 6-9 bulan, anak sudah mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI, yaitu MPASI ya bu ya. Tapi jangan lupa ASI tetap diberikan sampai usia 2 tahun. Jadi menginjak bayi usia 6 bulan, ASI tetap diberikan, tapi mulai ada asupan makanan tambahan yaitu MPASI yang bertahap, bentuknya, jumlahnya, frekuensi ya bu ya. Jadi kalau misalnya bentuk makanannya ASI, terus makanannya jelumat, bubur, makanannya yang dihaluskan, terus makannya itu mulai 2-3 kali sehari, banyak makanan setiap kali makan, 2-3 sendok makan penuh setiap kali makan, perlahan kurang lebih setengah mangkok ya bu ya. Oke, yang penting nanti kan pasti ibu-ibu ada yang mau ditanyakan bu. Kenapa bu? Anaknya susah makannya? Namanya kan bayi bu, dia mulai tahap pengenalan rasa, tekstur. Kalau misalnya anaknya atau mengalami alergi, misalnya anaknya mulai dikenalkan makanan ikan dan ternyata ada efek atau misalnya alergi, jadi badannya merah-merah atau apa, makanan itu bisa diganti, kita alihkan dengan makanan yang mengandung sayur atau buah-buahan. Jadi nggak ada alasan anak nggak mau makan terus makannya berhenti. Nah, ya bu ya, misalnya anaknya nggak mau makan
makan buah atau sayur, kita bisa ganti alih untuk makanan misalnya kita campur ikan, ayam, atau hati yang sudah dilumatkan tapi tetap teksturnya harus lembut sesuai dengan kebutuhan bayi ya Bu ya. Oke. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kunjungan ke posyandu. Dari posyandu itu apa aja sih Bu layanan yang bisa kita dapat di posyandu? Layanan yang kita dapat di posyandu yang pertama itu mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Terus yang kedua, untuk memantau pertumbuhan anak balita sehingga tidak menderita gizi buruk atau gizinya kurang. Jadi kan kalau misalnya ibu datang ke posyandu, tadi kan sudah saya jelaskan akan mengisi KMS. Jadi di situ bisa dilihat misalnya anaknya ibu grafiknya naik atau turun. Kalau misalnya ibu sering tetap datang rutin dalam posyandu, ini akan terlihat Bu grafiknya. Selanjutnya mendapatkan kapsul vitamin A. Ibu akan mendapatkan anak-anak akan mendapatkan kapsul vitamin A. Vitamin A-nya ada 2 jenis loh Bu. Tadi yang kita ini apa Bu? Biru sama merah. Kalau biru untuk anak usia 6 sampai 11 bulan. Kalau merah usia 1 sampai 5 tahun. Oke, lanjut. Memperoleh imunisasi lengkap. Imunisasi diberikan dari umur berapa tahun sih Bu? Umur 0 sampai 18 bulan. Oke. Selanjutnya, pemantauan berat badan ibu hamil dan memperoleh tablet tambah darah serta imunisasi tetanus toksoid. Jadi ibu-ibu yang sedang hamil, apabila ibu datang ke layanan posyandu, ibu-ibu akan mendapatkan tablet tambah darah serta akan mendapatkan imunisasi tetanus toksoid. Jadi supaya keadaan ibu hamil dan janin selalu dalam keadaan sehat. Yang terakhir, ibu nifas memperoleh kapsul vitamin A dan tablet tambah darah. Kan Bu, jadi setelah ibu melahirkan, ibu akan kontrol di layanan posyandu, ibu akan mendapatkan vitamin A dan tablet tambah darah. Yang terpenting ibu-ibu bawa anak ke posyandu tiap bulan sampai usia 6 tahun. Jangan lupa ya ibu-ibu, pokoknya anak yang punya anak balita setiap bulan tetap harus kontrol ya Bu untuk datang ke posyandu untuk melihat grafik dan perkembangan anak-anak. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu semua? Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan pertemuan selanjutnya besok atau nanti saya infokan lagi untuk pertemuan jadwal selanjutnya. Apabila saya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.